Halo adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat datang kembali di ibadah online sekolah Minggu. Untuk mulai ke ibadah ini, yuk kita berdoa dulu. Lipatkan tangannya, tutup matanya. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti setiap minggu. Tolong kami untuk dapat beribadah dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tolong kami juga untuk dapat memuji Engkau dengan penuh sukacita. Pimpinlah ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo Lasa Huang. Halo. Halo adik-adik di rumah. Sorry ya, Lause Dewi telat nih. Tadi di jalan saya lihat ada anak dan mamanya yang tidak pakai masker. Akhirnya saya memberanikan diri deh untuk kasih masker ke mereka. Wow, bagus sekali Lause Dewi. Iya, di masa pandemi begini kita harus tetap pakai masker. Ya kalau mau keluar rumah. Saya salut loh sama Lause Dewi, peduli kepada mereka. Benar-benar jadi teladan. Terima kasih Lause. Saya jadi ingat ada lagu pujian yang judulnya Aku Mau Jadi Teladan. Iya, saya ingat lagu itu juga. Kita bisa jadi teladan karena Tuhan Yesus yang ada di hati. Yuk kita nyanyikan bersama adik-adik di rumah. Jadi teladan, lakukan hal yang benar setiap hari. Aku bisa jadi teladan karena Yesus yang ada di hati. Menjadi anak yang peduli, sayangi keluarga dan teman, menghibur mereka yang bersedih, menolong yang butuh bantuan. Aku mau jadi teladan, lakukan hal yang benar setiap hari. Aku bisa jadi teladan karena Yesus yang ada di hati. Ya anak-anak, kita akan menjadi anak teladan dan peduli kepada semua orang. Menjadi anak yang peduli, sayangi keluarga dan teman, menghibur mereka yang bersedih, menolong yang butuh bantuan. Aku mau jadi teladan, lakukan hal yang benar setiap hari. Aku bisa jadi teladan karena Yesus yang ada di hati. Karena Yesus yang ada di hati. Lause Huang, Lause tahu nggak? Selama ini saya sempat khawatir. Pandemi kok masih belum berlalu juga. Malah varian COVID-nya makin bertambah. Tidak hanya itu, saya juga sempat takut tidak ada uang. Karena bisa saja saya diberhentikan dari pekerjaan. Tapi semakin hari Tuhan semakin menunjukkan kasih, berkat, dan pemeliharaannya dalam hidup saya.
saya tetap bisa bekerja, makan dengan cukup, dan apa yang saya butuhkan tetap Tuhan sediakan loh. Amin, amin. Betul sekali, Lause. Tuhan itu sangat baik. Bagaimana dengan adik-adik dan papa, mama yang ada di rumah? Apakah pernah mengalami apa yang dirasakan oleh Lause Dewi? Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati dan memelihara hidup kita. Bahkan Dia lelah berkorban untuk menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Maka itu, mari kita akan memuji kebaikan Tuhan. Kita akan persiapkan untuk persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Kita akan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik untuk kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Adik-adik, sekarang kita berdoa sambil mengucap syukur yuk untuk berkat Tuhan dan persembahan yang telah kita berikan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Baru saja kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Adik-adik, siapa yang tadi taat ikut berdoa? Taat dan percaya itu sangat penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka itu, setiap kali kita diajak untuk berdoa, setiap kali kita diajak untuk mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita diajak melakukan firman-Nya, ingat, taat dan percaya. Sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah. Taat membawa kita pada janji Allah.
sebuah permata bagi semua anak Allah. Taat itu indah bagai penjaga langkah, taat membawa kita pada janji Allah. Halo adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, Lasu mau ajak kalian main dulu nih. Wah, kayaknya senang banget nih semua. Permainannya gampang sekali. Nanti Lasu akan menunjukkan gambar bayangan, dan kalian coba deh tebak itu bayangan dari gambar apa. Siap ya? Soal pertama. Nah, bayangan ini dari gambar yang mana? Ayo. Arsitek, astronot, atau pilot? Ya, betul. Itu adalah gambar astronot. Sekarang soal kedua. Bayangan dari gambar yang manakah ini? Dokter, guru, atau koki? Ya, betul. Itu adalah gambar dokter. Nah, sekarang soal terakhir. Bayangan dari gambar yang manakah ini? Polisi, pemadam kebakaran, atau Bapak Pendeta? Ya, betul sekali. Ini bayangan Bapak Pendeta atau hamba Tuhan. Pintar semuanya. Nah, sekarang, apa kalian sudah siap mendengar firman Tuhan? Yuk kita berdoa dulu. Tuhan yang baik dan Maha Kuasa, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat memperhatikan dan melakukan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolong juga lasu-lasu yang akan menceritakannya, agar firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Lasu mau tanya nih, siapa di antara kalian yang sudah punya cita-cita ingin jadi apa jika sudah dewasa nanti? Apa ada yang mau jadi arsitek, astronot, pilot, dokter, guru, koki, polisi, pemadam kebakaran, atau mau jadi pendeta atau hamba Tuhan? Nah, selama cita-cita kalian itu baik, berguna, dan memuliakan Tuhan, mungkin itu sebenarnya panggilan yang sudah Tuhan persiapkan bagi adik-adik jika nanti sudah dewasa. Di Alkitab, ada seorang yang mempunyai panggilan sebagai Nasir Allah. Adik-adik tahu nggak apa itu Nasir Allah? Nasir Allah adalah orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ia hidup kudus dan tidak boleh melakukan beberapa hal seperti memotong rambut, minum anggur, makan makanan haram, dan menyentuh mayat. Di Perjanjian Lama, dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13-16, ada seorang Nasir Allah dan hakim Israel bernama Simson. Papa Mama Simson adalah orang tua yang taat kepada Allah. Sejak Simson masih dalam kandungan, Papa Mama taat dalam memelihara dan mendidik Simson menjadi seorang Nasir Allah. Simson juga sosok hakim yang dikaruniakan Tuhan kekuatan yang sangat besar. Tentunya ini membuat Simson jadi sangat mudah untuk mengalahkan
para prajurit Filistin seorang diri. Dan ini seharusnya juga membuat Simson mudah untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Meskipun demikian, Simson ternyata hidupnya sembarangan dan tidak peduli akan panggilan Tuhan sebagai Nasir Allah dan pembebas bangsa Israel. Ia makan madu dari bangkai singa. Nah, adik-adik masih ingat kan? Menyentuh mayat atau bangkai adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Nasir Allah. Bahkan nih, dia juga beberapa kali memilih wanita dari bangsa yang tidak menyembah Allah. Walaupun orang tuanya sudah memperingatkannya. Salah satunya bernama Delila. Delila sangat cantik dan menarik di mata Simson, sehingga ia jatuh cinta kepadanya. Nah, ketika bangsa Filistin mengetahui dan menyadari bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Simson karena ia sangat kuat dan telah membunuh banyak prajurit mereka, maka raja kota Filistin memikirkan cara lain untuk mengalahkan Simson, yaitu dengan membujuk Delila untuk mencari tahu kelemahannya. Jika Delila berhasil mengetahui dan memberitahukan kelemahan Simson kepada mereka, maka Delila akan mendapat uang yang banyak sebagai balasannya. Karena Delila sangat suka uang, maka ia bersedia menerima tawaran itu. Satu kali ia bertanya kepada Simson. Simson tidak memberitahukan rahasianya kepada Delila. Kedua kali ia bertanya kepada Simson. Simson juga tidak memberitahukan rahasia kekuatannya. Ketiga kali ia bertanya kepada Simson. Simson pun tidak memberitahukan rahasia kekuatannya. Lalu Delila berusaha lagi untuk keempat kalinya sambil merengek-rengek. Dan kali ini Simson memberitahukan rahasia kekuatan dan apa yang bisa membuatnya menjadi lemah, yaitu jika rambut di kepalanya dicukur. Karena sebagai Nasir Allah, Simson tidak pernah dan tidak boleh mencukur rambutnya. Kali ini Delila tidak menyia-nyiakan kesempatan yang didapati. Ketika Simson tidur, ia menyuruh orang untuk mencukur rambut Simson. Dan apa yang terjadi? Betul, kekuatan besar yang dimiliki Simson lenyap karena Tuhan telah meninggalkan dia. Maka setelah itu bangsa Filistin dapat dengan mudah menangkap, mengikat, mencungkil matanya hingga buta. Lalu masukkan Simson ke dalam penjara. Simson dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya menggiling. Suatu hari berkumpullah raja kota orang Filistin. Mereka memerintahkan orang membawa Simson ke dalam sebuah gedung pertemuan. Di sana terdapat kira-kira 3.000 orang. Banyak ya? Mereka menertawakan Simson dan memuji dewa mereka, dewa Dagon. Nah, namun pada saat itu
Simson berdiri di antara kedua tiang penyangga gedung, berdoa kepada Tuhan dan memohon untuk diberikan kekuatan kembali. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Sehingga ketika Simson menarik kedua tiang itu, robohlah seluruh gedung itu dan menimpa semua orang yang ada di dalamnya. Sehingga orang yang mati dibunuh pada waktu itu lebih banyak daripada yang ia bunuh pada waktu hidupnya. Adik-adik, dari kitab Hakim-Hakim dan kisah hidup Simson, kita dapat belajar beberapa hal. Yang pertama, hakim-hakim bukan pembebas sejati. Pada zaman hakim-hakim, terlihat bangsa Israel masih belum sepenuhnya bisa terbebas dari penindasan bangsa lain. Ini memperlihatkan bahwa para hakim sebetulnya bukanlah pembebas sejati bagi bangsa Israel. Dari kisah Simson, kita akan melihat bahwa para hakim juga adalah manusia yang berdosa dan banyak melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan figur yang lebih dari para hakim yang dimilikinya saat itu. Figur itu adalah Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah pembebas sejati yang bukan hanya dibutuhkan oleh bangsa Israel, tetapi juga oleh seluruh umat manusia, termasuk Lose dan adik-adik. Tuhan Yesus telah berhasil membebaskan manusia dari kuasa dosa melalui kematian dan kebangkitannya. Nah, yang kedua, rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh ketidaktaatan manusia. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menggenapi kehendak Tuhan. Contohnya Simson. Meskipun ia hidup tidak taat, tetapi pada akhirnya rencana Tuhan tetap terlaksana, yaitu membebaskan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Yang ketiga, sangat penting untuk taat akan pimpinan dan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Panggilan Tuhan itu maksudnya apa ya? Maksudnya Tuhan sudah punya rencana bagi hidup setiap kita. Dan Tuhan bisa menyatakan rencananya melalui bakat, minat, atau cita-cita yang ada dalam diri kita. Karena itu, mulai sekarang, mari kita berdoa supaya Tuhan menolong kita untuk dapat mengembangkan talenta dan memiliki cita-cita yang sesuai dengan kehendak-Nya. Talenta maupun bakat yang Tuhan berikan itu bisa bermacam-macam. Selama talenta yang kita miliki bisa dikembangkan untuk kebaikan, bermanfaat bagi banyak orang, dan memuliakan Tuhan, maka kita boleh terus mengerjakannya dengan setia. Adik-adik harus tahu bahwa menjaga dan bertanggung jawab atas panggilan Tuhan itu gak mudah. Banyak sekali tawaran dunia yang menggoda, khususnya untuk kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kita perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, bukan mengandalkan kekuatan sendiri seperti Simson. Jadi adik-adik terus semangat ya, dan teruslah berjalan dalam rencana Tuhan.
Nah, untuk mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa, yuk kita menghafalkan ayat hafalan bulan ini. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita hafalkan sekali lagi ya. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Untuk papa mama, ada tugas juga nih. Perhatikanlah bakat yang dimiliki oleh anak, lalu ajak anak untuk berdoa dan mengembangkan talenta mereka untuk melayani Tuhan atau untuk melakukan hal yang berguna bagi orang lain. Jangan lupa ya, setelah ini adik-adik bisa membuat aktivitas seperti yang berikut ini. Nah, adik-adik semua, aktivitas kita hari ini yaitu tentang talenta atau bakat dan cita-cita kita. Wow, kalau Lause Dewi waktu kecil cita-citanya apa? Barelina yang bisa menghibur semua orang. Nih, Lause sudah buat seperti ini, digunting dan ditempel di kertas. Ngomong-ngomong, kalau Lause Ahwang sendiri, waktu kecil apa cita-citanya? Ini nih. Oh, mau jadi dokter. Iya. Ini Lause sudah diambil nih gambar dokter dari majalah. Terus digunting dan ditempel di kertas seperti ini. Nah, adik-adik, meskipun masih kecil, pasti sudah punya cita-cita. Cita-cita yang bermanfaat buat diri sendiri, berkat untuk orang lain, dan untuk kemuliaan Tuhan. Adik-adik bisa ya cari gambar dan ditempel di kertas, dan jangan lupa dihiasi ya. Juga jangan lupa tuliskan ayat hafalan hari ini, Mazmur 100 ayat 5. Terus kirimkan hasilnya sebelum jam 5 sore hari ini. Adik-adik, ibadah kita hari ini sudah hampir selesai. Sebelum mengakhiri, Lause Ahwang akan memimpin kita dalam doa untuk menutup ibadah hari ini. Yuk, sama-sama kita akan lipatkan tangan dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang sudah boleh kami ikuti hari ini. Kiranya kami dapat terus ingat firman yang sudah kami dengar tadi dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami untuk terus setia berjalan bersama Tuhan dan mengerjakan panggilan yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, saat ini kita akan menutup ibadah kita hari ini. Anak-anak berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa
Nah, ibadah kita sudah selesai nih. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan memberkati. Bye.